Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kembali lagi bersama Ibu di minggu ini untuk belajar pendidikan agama Islam. Dan hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita yang minggu kemarin masih di tema yang sama, yaitu tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Dan subtema minggu ini adalah tentang memohon pertolongan, sedangkan minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi ikhlas. Baik, sebelum mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sambil mengadahkan tangan. Semoga pelajaran hari ini dapat diterima dengan baik dan ilmunya bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, hari ini kita membahas materi tentang memohon pertolongan. Yang perlu kalian semua ketahui, kepada siapa kita harus memohon pertolongan. Hanya satu tempat untuk kita memohon pertolongan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan kita dan mengatur rezeki kita. Rezeki itu bukan cuma tentang uang. Ada rezeki kesehatan, ada rezeki makanan, dan yang lainnya. Dan hal yang harus kita ketahui juga, Allah sebagai satu-satunya tujuan kita dalam beribadah. Jadi, bukan tujuan kita beribadah itu bukan karena takut dimarahi oleh Umi, takut dimarahi oleh Mama, tapi tujuan beribadah kita adalah supaya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pada dasarnya selalu menolong kita dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Contohnya, Allah ketika kita lapar, Allah menurunkan rezekinya dengan cara menumbuhkan tanaman-tanaman, menumbuhkan pohon-pohon untuk bisa kita ambil manfaatnya. Dan yang lainnya, contohnya Allah juga memberikan pekerjaan kepada kita supaya kita mendapatkan rezeki untuk bisa membeli makanan. Penolong kita sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang kita sering keliru dan sering juga salah paham karena mengira benda dan orang lain itu bisa menolong kita tanpa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita sering meminta orang lain agar menolong kita. Sedangkan kita lupa bahwa Allah lah yang telah membantu kita melalui orang tersebut. Jadi bukan orang tersebut yang murni membantu kita, tapi karena pertolongan Allah lah kita dibantu oleh orang tersebut. Misalnya juga ketika kalian pergi ke dokter untuk menyembuhkan penyakit, contohnya demam. Jadi bukan dokter yang menyembuhkan kita, tapi Allah yang menyembuhkan kita dengan bantuan dokter, dari tangan dokter tersebut. Jadi ingat, siapa penolong kita? Penolong kita satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu tercantum dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah, yang bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah
dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dan ayat ini selalu kita bacakan ketika sholat, yaitu ketika membaca surah Al-Fatihah. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa kepadanya. Berdoa itu bisa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun lapang, di waktu sehat maupun sakit, dan di waktu senang maupun susah. Jadi, jangan pelit untuk memohon pertolongan kepada Allah. Kapanpun itu kita bisa. Kapanpun kita bisa berdoa kepada Allah. Yang harus dicatat, keutamaan berdoa diantaranya adalah Allah selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Jadi ketika kita senantiasa berdoa kepada Allah, maka Allah selalu ada di dekat kita. Dan jangan lupa, kita juga harus berdoa kepada Allah ketika mulai pelajaran. Contohnya ketika belajar, kita belajar berdoa terlebih dahulu. Ketika makan, kita berdoa terlebih dahulu. Bahkan ketika kita hendak ke kamar mandi saja, kita berdoa terlebih dahulu. Jadi, yang ibu mau ke anak-anak semua, jangan lupa ketika mau memulai satu pekerjaan itu harus berdoa. Bahkan keluar rumah saja itu harus berdoa. Mungkin untuk hari ini sampai di sini saja. Untuk tugasnya nanti ibu cantumkan. Kemudian mungkin kita akhiri dengan berdoa. Nah, kali ini kita mulai dengan doa belajar dan kita akhiri dengan doa belajar. Gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.